Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin, BP 1811212034 dari Peminatan Kespro Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan masalah psikologi remaja. Berikut video. Masa remaja erat kaitannya dengan sering sekali dihubungkan dengan namanya kenakalan remaja. Masa remaja secara umum merupakan peralihan transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Sebenarnya kenakalan remaja itu timbul akibat dari kehendak kemampuan anak dalam menghadapi tugas perkembangan remaja yang harus dipenuhi. Pada masa remaja, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri anak, baik dari segi fisik maupun psikologinya. Dalam segi psikologi, banyak teori-teori perkembangan yang memaparkan ketidakselarasan, gangguan emosi, dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan pada lingkungan. Jika tidak diwaspadai, perubahan-perubahan psikologi yang terjadi sebagai tugas perkembangan remaja ini akan berdampak negatif pada remaja. Oleh karena itu, agar masalah psikologi pada remaja tidak terjadi, maka kita akan membahas tentang penanggulangan masalah psikologi pada remaja. Yang pertama yaitu remaja itu sendiri. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Pada masa remaja, banyak sekali perubahan yang terjadi, baik fisik maupun psikologi pada anak tersebut. Sehingga remaja dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pra-remaja. Usia 11 atau 12-13 tahun atau 14 tahun. Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya terjadi pada 1 tahun. Untuk anak laki-laki, usia 12 atau 13 tahun sampai 13 atau 14 tahun, dikatakan juga fase ini adalah fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan refleksi tentang diri mereka yang berubah, seperti pertanyaan ini. Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Mengapa mereka menatapku? Bagaimana penampilan rambut aku? Dan apakah aku salah satu anak yang keren dari yang lain? Yang kedua adalah fase remaja awal. Rentang usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah, menyerupai orang dewasa muda. Remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Yang ketiga adalah remaja lanjut, yaitu rentang usia 17-20 atau 21 tahun.
Dirinya ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin menonjolkan dirinya. Cara lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat, dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Itulah penjelasan tentang tahap-tahapan fase pada remaja. Selanjutnya adalah masalah psikologi pada remaja. Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka bukan lagi termasuk golongan anak-anak, tetapi juga belum diterima secara penuh untuk memasuki ke dalam golongan orang dewasa. Seringkali kita kenal bahwa masa remaja adalah masa mencari jati diri atau masa topan atau badai. Mereka belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikologisnya. Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal itu yang mendorong remaja untuk berpetualang, menjelajahi sesuatu, mencoba sesuatu yang belum dialaminya. Mereka sering menghayal dan merasa gelisah, serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau tidak dianggap. Untuk itu, mereka memerlukan keteladanan, konsistensi, serta komunikasi yang tulus dan empatik dari orang dewasa. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjurus kepada hal yang negatif atau kenakalan remaja. Seringkali mereka melakukan perbuatan menurut normanya sendiri karena terlalu banyak menyaksikan ketidakkonsistensi yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua di masyarakat. Apa yang dikatakan orang dewasa ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal seperti di atas merupakan pemicu mengapa remaja melakukan hal-hal sesuai dengan normanya sendiri. Bahkan mereka tidak mempedulikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan agama. Oleh karena itu, banyak masalah yang timbul pada masa ini. Masalah yang timbul apabila tidak memenuhi tugas perkembangan remaja menurut Horlock tahun 1998 adalah beberapa hal. Yang pertama, masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, di sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, dan tugas-tugas serta nilai-nilai. Yang kedua adalah masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit terhadap kewajiban yang dibebankan oleh orang tuanya kepada mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama adalah identitas remaja itu sendiri. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada jati diri remaja. Remaja dengan permasalahannya menurut Gunarsa pada tahun 1989 seperti kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. Kedua, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan peran utama dalam membantu masa remaja untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja adalah satu, faktor keluarga atau rumah tangga. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak remaja yang dibesarkan dari lingkungan sosial yang tidak baik atau tidak harmonis, maka risiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sehat dan
harmonis. Yang kedua adalah sekolah. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak, yang gilirannya dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Yang ketiga adalah kondisi masyarakat atau lingkungan sosial. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Selanjutnya adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, curhat untuk memancing curhat. Yang kita lakukan adalah berusaha memahami anak bagaimana hal yang dialaminya. Jangan mengatakan bahwa saya pernah mengalami hal seperti ini. Jadi gantilah kalimat dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua adalah kritiklah kelakuannya, bukan anaknya. Contohnya, jangan katakan hanya orang bodoh yang merokok, namun katakan, saya marah karena kamu telah mengambil keputusan yang salah. Maka remaja akan mengerti apa yang harus dikendalikan dalam tingkah lakunya. Yang ketiga adalah jangan menghilang. Saat remaja berkata pergi saja, ia berarti tinggalkanlah saya sendiri saat ini, namun datanglah beberapa saat lagi. Tunjukkanlah kepedulian kita dalam menyelipkan nota kecil yang menyatakan bahwa dia sangat berarti bagi kita. Dan yang terakhir adalah pahami kamus bahasanya. Memahami perkataan mereka dan makna sebenarnya merupakan hal yang harus kita kuasai, seperti saya baik-baik saja. Artinya, pertanyaan ayah terlalu sederhana dan tidak berarti. Saya tidak punya waktu untuk pertanyaan itu sekarang. Cobalah tanyakan siapa yang membuatnya kesal. Itulah cara mengatasi kenakalan pada remaja. Selanjutnya adalah strategi bimbingan pada remaja. Adapun strategi bimbingan dan konseling bagi remaja, yang pertama adalah penanaman akidah sejak dini, terutama melalui dakwah dan pembelajaran agama. Jika tidak seperti ini, dikhawatirkan remaja menjadi skeptis terhadap nilai norma moral dan agama. Yang kedua, melalui pendekatan dialog sebagai sarana komunikasi, curhat, tukar pendapat, penyaluran ide-ide, dan lain-lain. Selanjutnya, penyaluran dan penempatan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Yang terakhir, strategi bimbingan dan konseling bagi remaja, yaitu memperbanyak aktivitas yang lebih produktif bagi remaja. Yang terakhir adalah pencegahan dan penanggulangan masalah psikologi pada remaja. Selain memahami gejala-gejala yang memperlihatkan betapa banyaknya remaja yang terjerumus dalam perilaku masalah majemuk, seorang pendidik perlu mengembangkan program-program yang dapat mengurangi masalah-masalah remaja. Di antaranya adalah 1. Memberikan perhatian yang intensif secara individual. Pada program-program yang berhasil, remaja muda dipasangkan dengan seorang dewasa yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak agensi di seluruh komunikasi. Filosofi dasar dari komunikasi adalah pentingnya menyediakan program dan layanan. Yang terakhir adalah identifikasi dan penanganan awal. Merangkul anak-anak dan keluarganya sebelum anak-anak mengembangkan berbagai masalah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.